Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kediaman Fei Yun Building terletak di sebuah manor seluas 100 hektar. Pada saat ini, di istana yang indah, perjamuan mewah sedang berlangsung. Pria botak berjubah merah, di kursi utama. Dia adalah penguasa menara Fei Yun, dan namanya adalah Iron Eagle. Ayo, izinkan saya bersulang dulu, terima kasih telah membantu saya Fei Yunlo dan membunuh musuh. Iron Eagle tersenyum dan mengangkat gelasnya. Orang-orang yang menghadiri perjamuan itu adalah para pemimpin dari 3 kekuatan teratas, Sekte Teratai Hitam, Sekte Tianxing, dan Sekte Seribu Setan. Wei Sangqi, penguasa Sekte Teratai Hitam, berkata sambil tersenyum. Dia memiliki mahkota tinggi dan pakaian kuno, dan janggut Willow berkibar. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana hal buruk terjadi di kota Tianxing? Untuk menangani karakter di sini, Anda harus menggunakan guntur untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Yu Feng, pemimpin Sekte Tianxing, berbicara dengan ringan. Dia kurus, dengan rongga mata cekung dan wajah dingin. Apakah kalian pernah mengetahui detail satu sama lain? Zhu Jinmo, penguasa Sekte Seribu Setan, merenung. Hanya satu langkah lagi, Anda dapat membuktikan alam Dao Realem. Seorang raja yang muncul entah dari mana sangat kuat. Jika tidak, saya tidak perlu meminta Anda untuk mengirim ahli untuk membantu. Tai Ying tersenyum dan berkata, namun, kali ini kami mengirim ratusan kaisar, yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecuali jika raja kerajaan dapat bergerak, dengan barisan seperti itu sudah cukup untuk menyapu kegelapan. Pelupaan. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, ayo, aku akan memberimu roti panggang lagi, dan setelah semuanya selesai hari ini, Tai. Segera setelah aku mengatakan ini, teriakan tergesa-gesa seperti duka datang dari luar aula. Yang mulia jahat, kita semua, mati. Disertai oleh suara itu, seorang budak tua berlutut di luar aula, seperti selir yang berduka. Suasana yang semarak di aula tiba-tiba menjadi mati dan membosankan. Semua, mati. Apa artinya ini? Tai Ying mengerutkan kening, dan ada darah dingin di matanya, dan memarahi, langit belum jatuh, panik, ada apa? Berdiri dan bicara. Budak tua itu dengan cepat bangkit, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, 113 kaisar yang kami kirim semuanya meninggal secara tragis di depan gedung Rui. Boom! Sebelum kami selesai berbicara, Tai Ying, Wei Sangqi, Yu Feng, dan Zhu Jinmo, 4 pemimpin pasukan utama di kota Tianxing, semuanya tercengang oleh sambaran petir. Ratusan kaisar tewas. Perlu dicatat bahwa operasi ini baru saja dimulai dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dan perjamuan yang telah mereka siapkan baru saja dimulai. Saya berencana untuk minum sambil menunggu kabar baik. Saya tidak pernah berpikir ini akan menjadi berita yang mengejutkan. Sudah berakhir, kali ini kita takut akan memprovokasi naga. Tangan dan kaki Hei Lian mendingin dan wajahnya jelek. Ratusan kaisar dimusnahkan? Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa lawan memiliki kekuatan menghancurkan yang mutlak. Jika tidak mungkin untuk mencapai langkah ini dalam waktu sesingkat itu. Tidak mungkin membuat orang lari terlambat. Teman-teman, apakah kamu mencoba membunuh kami? Tianxing mengajari Yu Feng untuk sangat marah sehingga dia melemparkan gelas anggur ke tanah. Saya. Tai Ying juga tercengang, mencoba menjelaskan sesuatu. Sekte Seribu Setan Zhu Jinmo berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, banyak hal telah terjadi, hal yang paling mendesak adalah bertindak cepat, setidaknya. Dan bertahan dulu. Berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar aula. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di luar aula. Tempat ini tidak buruk, Waner, bagaimana kalau kita tinggal di sini sebentar? Selanjutnya, terdengar suara manis dan lembut, ingin mendengarkan aransemen putra. Semua orang melihat ke atas tanpa sadar. Saya melihat sekelompok orang di luar aula. Dia dipimpin oleh seorang pemuda berjubah hijau, diikuti oleh seorang gadis cantik berbaju merah. Selanjutnya, itu adalah karakter seperti pelayan tua, dan seorang lelaki tua dengan jubah berlumuran darah. Ini tentu saja Sui Yi dan rombongannya.
Melihat ini, Zhu Jinmo, yang sudah berjalan keluar dari aula, mengerang dalam hatinya dan diam-diam berteriak. Dia berpura-pura tenang, membuat jalan memutar untuk pertama kalinya, dan memutuskan untuk menghindari kelompok orang asing yang muncul tiba-tiba ini. Berhenti. Meng Changyun berbicara dengan acuh tak acuh. Jantung Zhu Jinmo bergetar, tetapi dia melarikan diri lebih cepat dan lebih cepat. Langsung melemparkan teknik rahasia pergeseran ruang. Boom! Tapi saat berikutnya, tubuhnya ditekan dan dihancurkan ke tanah. Batu tulis di tanah retak dan runtuh. Bunga dan tanaman di sekitarnya hancur, dan tanah terciprat. Tai Ying dan yang lainnya di aula tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat ini sudah berakhir, kali ini musuh telah membunuh mereka. Su Yi menginstruksikan, kita harus membersihkan sini sebentar, jangan hancurkan tempat ini. Meng Changyun buru-buru tersenyum dan berkata, ini Meng Lang tua yang kecil. Aku akan membersihkan tempat ini sendiri nanti. Tuanku Zhu Jinmo, kepala sekte teratai hitam, telah bekerja untuk Lingxia Star Realm Wanlian Yaoshan dalam beberapa tahun terakhir. Zhu Jinmo berbicara dengan ngeri. Alam bintang Lingxia? Su Yi berpikir sejenak dan berkata, aku ingat. Baris pertama Lingxia Star Realm adalah King Yun Jianzai, bagaimana Wanlian Yaoshan dibandingkan dengan King Yun Jianzai? Zhu Jinmo membeku di mana-mana, dengan kepala menunduk, dan berkata, tidak, aku tidak bisa membandingkan. Su Yi mendengus dan langsung kehilangan minat. Di kedalaman langit berbintang, ada ratusan alam bintang. Alam bintang Lingxia ini terletak di daerah pinggiran. Dalam hal latar belakang dan pengaruh kekuatan kultivasi, itu jauh dari dibandingkan dengan 10 alam bintang teratas. Di sekte, paling banter, ada beberapa raja dari ranah normalisasi. Apakah yang mulia penguasa King Yun Jianzai? Iron Eagle mau tak mau bertanya. Bicaralah. Meng Changyun mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menekannya. Boom! Tai Ying membanting lututnya ke tanah dan berlutut di sana, tempurung lututnya retak dan berdarah, dan bibirnya hanya bisa mengerang kesakitan. Dia menjadi pucat dan pucat. Yang lain ketakutan, terlalu kuat. Tai Ying adalah penguasa menara Feiyun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia seperti penguasa kota Heiyu, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi sekarang, mereka ditindas. Melihat keadaan tragis Zhu Jinmo, dua orang besar, Yu Feng dan Wei Sangfeng, menggigil tak terkendali. Siapa yang bisa memberitahu saya mengapa mereka memburu dan membunuh para biarawan di alam bintang Xuan Huang tahun ini? Su Yi bertanya. Mata orang-orang itu tanpa sadar menatap elang besi yang berlutut di sana. Tai Ying berkeringat dingin di dahinya, dan berkata, melapor kepada para senior, saya juga di bawah perintah untuk mematuhi pengaturan Big Dipper Star Realm, Yunhong Daosek. Su Yi sedikit mengernyit. Alam bintang biduk sudah cukup untuk menempati peringkat di antara 10 alam bintang kuno teratas di kedalaman langit berbintang. Hua Xinzai adalah penguasa alam biduk. Adapun sekolah Tao Yunhong. Su Yi berusaha keras untuk mengingat, dan akhirnya ingat bahwa dalam pertempuran Luok Xinghai, sekelompok orang kuat yang terikat pada Hua Xinzai muncul. Di antara orang-orang kuat itu, ada seorang raja kerajaan yang tampaknya berasal dari sekte Yunhong Dao. Namun, ada terlalu banyak orang pada waktu itu, dan Su Yi mengabaikannya, jadi dia tidak dapat langsung mengingatnya. Meskipun masalah ini diatur oleh sekte Taois Yunhong, itu ditakdirkan untuk tidak dapat dipisahkan dari Hua Xinzai. Su Yi berkata pada dirinya sendiri. Setahun yang lalu, pertempuran Laut Bintang jatuh berakhir, dan setelah itu, ada perburuan para pembudidaya di alam bintang hitam dan kuning. Ini bukan kebetulan. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Hua Xinzai melampiaskan semua kemarahannya pada para biksu dari alam bintang Xuan Huang setelah kegagalan. Pelukisnya tidak menjanjikan, dan lukisan Xinzai ini juga tidak menjanjikan. Saya tidak berani membalas dendam kepada saya, tetapi marah pada orang yang tidak bersalah, yang sangat dibenci. Su Yi memikirkan hal ini, dan kemudian bertanya, bagaimana biasanya Anda berhubungan dengan orang-orang dari sekte Yunhong Dao? Tai Ying menunjukkan warna pahit dan berkata, melaporkan kepada para pendahulu, saya tidak memenuhi syarat untuk mengambil inisiatif untuk menghubungi sekte Yunhong Dao.
Namun, mereka telah setuju dengan yang berikutnya bahwa setiap 6 bulan, sebuah kerajaan-kerajaan akan dikirim untuk mengambil para pembudidaya dari alam bintang Xuan Huang yang ditangkap hidup-hidup. Omong-omong, Tai Ying bergerak dalam hatinya dan berkata, "Senior, sekarang periode setengah tahun lagi mendekat, tidak ada kecelakaan, Sekte Yun Hong Dao pasti akan mengirim raja kerajaan untuk datang." Meng Changyun mencibir dan berkata, "Apakah kamu mengancam kami?" Tai Ying buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, "Senior, tenang, aku tidak boleh berani." "Tuan muda, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan?" Meng Changyun berbicara dengan hormat. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dia mengerti seluk-beluknya. Meng Changyun meminta instruksi, "Tuan muda, apa yang harus Anda lakukan dengan orang-orang ini?" Satu kalimat membuat suasana penonton semakin tertekan. Yu Feng dan Wei Sangfeng keduanya tampak tidak mampu menahan tekanan, dan berlutut di tanah bersama-sama, memohon belas kasihan. Dalam adegan ini, pria tua berjubah Tao itu penuh emosi. Orang-orang besar itu jelas telah lama berada di posisi teratas, dan mereka memiliki moralitas yang tinggi, dan mereka termasuk dalam tokoh-tokoh teratas di kerajaan. Tapi saat ini, satu persatu seperti anjing hilang, panik sepanjang hari. Tiba-tiba, sebuah suara merendahkan terdengar. "Orang tua, sebagai raja dari alam kehidupan yang sama, kamu membantu tuanmu untuk menggertak beberapa karakter kerajaan, tapi itu terlalu arogan." Sesosok kurus tiba-tiba muncul di dinding di kejauhan. Dia melingkarkan lengannya di dada, matanya menyipit ke arah Meng Changyun, dan lengkungan menghina dan mengejek muncul di sudut bibirnya. "Raja!" Tai Ying dan yang lainnya ketakutan. Dan baru kemudian mereka menyadari bahwa lelaki tua seperti pelayan yang tidak mengherankan itu sebenarnya adalah kekuatan tingkat raja kerajaan. Yang membuat mereka semakin luar biasa adalah, mengetahui bahwa pelayan tua itu adalah seorang raja kerajaan, seseorang berdiri dan menyindir tanpa basa-basi. Apakah ini berarti pihak lain? Kemungkinan besar juga seorang raja kerajaan? Su Yi dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka tamu tak diundang muncul saat ini. "Siapa Anda? Mengapa Anda terlibat?" Meng Changyun berkata dengan dingin. Matanya sedikit menyipit, dan dia memperhatikan bahwa pria berjubah giok dan dua pisau yang tergantung di pinggangnya sangat berbahaya. "Saya." Pria berjubah giok itu tersenyum sedikit, memperlihatkan satu set gigi putih dan rapi. "Begitu Anda lewat di dunia, jalan akan melihat ketidakadilan, ambil pisau untuk membantu." "Melihat ketidakadilan, ambil pisau untuk membantu?" Meng Changyun mencibir, "Ini alasan yang rusak, tidak ada hantu yang akan percaya." Tai Ying, Yu Feng dan lainnya, yang sedang menunggu persidangan seperti tahanan, disegarkan dan memiliki secercah harapan. Alasan ini terdengar tidak masuk akal, tapi mereka lebih suka mempercayainya sekali saja. "Bagaimana jika saya bisa bertahan?" Su Yi menyesap dari kendi dan tidak mengatakan apa-apa. Pria berjubah giok melompat turun dari dinding dan datang ke Zhu Jinmo, yang ditekan di sana, dan menghela nafas. "Lihat, seorang kaisar kerajaan Xuan He, diganggu seperti ini olehmu, apakah ada keadilan? Apakah masih ada hukum raja?" Matanya menyapu ke arah Meng Changyun seperti pedang, dan dia menegur, "Sebagai raja kerajaan, menggertak yang kecil dengan yang besar bukan hanya tidak tahu malu, itu hanya kesadaran penuh." Tai Ying, Yu Feng, dan kaisar lainnya mau tak mau tergerak, merasa bahwa pria berjubah giok itu benar. Meng Changyun tidak bisa menahan wajahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika kamu tidak bertanya tentang perselingkuhan, kamu akan membela orang lain. Takut itu tidak gila kan? Kamu menyebutku gila?" Pria berjubah giok bergumam pada dirinya sendiri, dia meletakkan tangannya di atas dua pisau yang tergantung di pinggangnya, dan menyeringai, "Dunia menertawakanku karena gila, aku menertawakan ketidaktahuan dunia, tidak perlu omong kosong, masalah hari ini, kakek, aku akan mengurusnya." Wajah Meng Changyun muram, pria ini tidak hanya marah, tetapi juga sangat kasar. "Lao Meng, kamu bisa berdiskusi dengannya." Su Yi tiba-tiba memerintahkan. Meng Changyun dengan sungguh-sungguh memerintahkan ini. Pria berjubah giok itu menyipitkan mata ke arah Su Yi, mencopot telinganya,
dan mencibir, leluhur generasi kedua yang bodoh, mengandalkan tubuhnya. Budak di alam sebelahnya, dan dia sombong dan melanggar hukum, dan kakek akan mengajarimu bagaimana menjadi pria nanti. King Wandai mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Orang tua berjubah Tao merasa bahwa pria berjubah giok ini terlalu arogan, dengan sikap arogan dan kata-kata yang tidak bermoral. Dan kaisar seperti Tai Ying dan Yu Feng sangat gembira di hati mereka. Tentu saja, mereka berharap pria berjubah giok itu ikut campur dalam masalah ini dan kalahkan musuh-musuh hebat itu. Sui tersenyum, pergi ke tempat yang jauh, mengambil kursi rotan, dan duduk. Yoho! Pria berjubah giok mengerutkan kening, melihat postur leluhur kedua ini, apakah dia berencana untuk menikmati kesenangan? Tidak menunggu dia bereaksi, sosok Meng Changyun melintas, dan dia melompat ke bawah langit, dan berkata dengan dingin, apakah kamu berani bertarung? Sui sebelumnya telah menginstruksikan bahwa jika dia ingin tinggal di istana ini untuk sementara waktu, tentu saja dia tidak dapat menghancurkannya. Kenapa tidak? Pria berjubah giok itu tertawa, dan sosoknya bangkit dari langit. Boom! Pria berjubah giok itu dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, membuat langit bergetar. Area sekitarnya diselimuti kekuatannya. Pria yang melihat ketidakadilan ini dan menghunus pedangnya untuk membantu, memang seorang raja. Tai Ying, Yu Feng, dan lainnya sangat bersemangat dan sangat bersemangat. Lapisan api merah samar menempel di sekitar pria berjubah giok, membuatnya flamboyan dan mempesona seperti dewa. Dan ekspresi Meng Changyun diam-diam menjadi serius. Meskipun pria di sisi berlawanan sombong, tetapi taoismenya sangat kuat, konfrontasi saja akan membuatnya merasa tertekan. Lao Meng, kamu bisa melakukannya dengan seluruh kekuatanmu. Di kejauhan, Su Yi, yang sedang berbaring di kursi rotan, memberi instruksi dengan lembut. Bagaimana dengan semua tembakannya? Pasti lengan pria untuk menghentikan mobil. Pria berjubah giok meletakkan tangannya di gagang pisau ganda di pinggangnya, matanya bermain-main. Meng Changyun mengabaikannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan melemparkan tombak hitam, dan Taoisme di tengah alam kehidupan yang sama naik ke ekstrim dalam sekejap. Boom! Bumi bergetar. Meng Changyun, yang awalnya tampak seperti pelayan tua, tampaknya telah mengubah seseorang, dengan mata dingin seperti listrik, menelan gunung dan sungai dengan kemarahan. Ternyata ini gaya asli Meng senior itu. Pria tua berjubah itu terkejut. Dentang! Nyanyian langit yang jernih bergema seperti gelombang pasang, Meng Changyun mengayunkan tombak dan menembak langsung. Kekuatan aturan yang kejam, dibungkus dengan tombak hitam, menghancurkan kekosongan dan menghancurkannya. Pria berjubah giok itu memasang ekspresi terkejut di alisnya, lalu dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Swiss! Pisau melintas di kehampaan. Selanjutnya, terdengar ledakan yang menghancurkan bumi. Sosok Meng Changyun terguncang, pipinya merona, dan darahnya bergejolak. Di tangannya, tombak hitam itu bergetar. Semua orang kaget. Dengan satu pukulan, orang tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka mengguncang Meng Changyun kembali. Pada saat itulah orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa pria berjubah giok mengeluarkan pisau panjang di sisi kiri pinggangnya. Sepertinya dia tidak memegang pisau, tapi galaksi. Kakek, meskipun aku berada di tahap awal kehidupan yang sama, tidak sulit untuk membersihkan orang tua sepertimu. Pria berjubah giok berbicara dengan santai. Dia memegang pisau panjang dan berinisiatif menyerang. Boom! Bintang dan sungai mengamuk di langit, pedang mendidih, dan menghantam Meng Changyun. Perang pecah. Meng Changyun mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi dia berulang kali didorong mundur. Kekuatan Dao of the Blade yang dikuasai oleh pria berjubah giok terlalu menakutkan. Saat dia diberangkatkan, di atas langit, sepertinya sebuah galaksi menari dengan liar, dengan kekuatan ilahi. Di sisi lain, Meng Changyun kerdil dan nyaris tidak bisa melawan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia terluka dan terlihat sangat malu. Orang tua, bagaimana rasanya dilecehkan? Jika kamu tidak menggertak anak kecil dengan kerajaan-kerajaan hari ini, aku tidak akan bahkan repot-repot memukulimu, kakek. Pria berjubah giok itu tersenyum. Ini membuat mata Tai Ying dan yang lainnya berbinar,
dan mereka tidak bisa bertepuk tangan. Pria yang baik. Saya sama sekali tidak mengenal satu sama lain, dan saya tidak ragu untuk membela mereka dan mengalahkan raja kerajaan. Pikiran dan jiwa macam apa itu ini? Tuan muda, Paman Meng dalam bahaya. King Wandai mengerutkan kening. Dia tidak khawatir dengan penderitaan Meng Changyun, tapi dia sangat jijik dengan pria berjubah giok itu. Dia hanya ikut campur dan mengganggu. Tidak masalah. Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya. Dia telah menyaksikan pertempuran, memperhatikan detail pertempuran. Tidak masalah? Pria tua berjubah Tao itu bingung. Dia gugup sampai mati, takut Meng Changyun akan menderita, hatinya tercekat di tenggorokan. Tapi senior Shenmu ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Itu benar, meskipun dia adalah seorang kaisar sejati, tetapi dia memiliki raja kerajaan seperti senior Meng sebagai pelayannya. Identitasnya pasti bukan masalah sepele, tentu saja dia tidak akan takut membahayakan nyawamu sendiri. Pria tua berjubah Tao itu menghela nafas, hanya saja situasi senior Meng itu tidak baik. Hanya memikirkan ini, lelaki tua berjubah Tao itu tiba-tiba menyadari bahwa Tai Ying, Yu Feng, dan yang lainnya yang telah berlutut di sana sebenarnya telah naik dari tanah. Para tokoh besar di kota Tianxing ini, semuanya dengan mata cerah, penuh energi, tidak lagi memiliki sikap takut sebelumnya. Dan, kelopak mata lelaki tua itu melonjak, dan dia memperhatikan bahwa sikap pria besar seperti Tai Ying jelas telah berubah, dan mata mereka sesekali melirik ke sini. Ups, Ruomeng senior kalah. Untuk Tai Ying dan yang lainnya, itu sama saja dengan menghilangkan rintangan terbesar. Ketika pertempuran selesai, kemungkinan besar mereka akan mengambil kesempatan untuk membalas. Pria tua berjubah Tao itu mengerang. Dia akan mengirim suara untuk mengingatkan Su Yi ketika dia mendengar ledakan keras. Sosok Meng Changyun jatuh ke tanah dari ketinggian. Sebuah lubang besar menghantam tanah, dan serpihan batu terciprat. Lihat Meng Changyun lagi, berdarah di sekujur tubuhnya dan rambutnya acak-acakan, jelas mengalami kerusakan parah. Tidak. Pria tua berjubah Tao menjadi pucat. Kakek, apakah pelajaran ini cukup? Kalau bukan karena belas kasihan kakek, hehe, mungkin kamu sudah mati. Di bawah langit, pria berjubah giok membanting pisau ke sarungnya, matanya penuh ejekan. Terima kasih, senior, atas tindakan baik Anda, bantu saya dan banyak lagi. Pada saat ini, Tai Ying dan yang lainnya tidak dapat menahan diri lagi, mereka melangkah maju dan membungkuk untuk saling menyapa dengan kegembiraan dan rasa terima kasih di wajah mereka. Aku di sini bukan untuk menyelamatkanmu, aku hanya tidak suka menjadi raja kerajaan, tapi aku pergi untuk menggertak yang kecil. Pria berjubah giok itu tersenyum dengan tenang. Ketika dia berbicara, dia sudah jatuh ke tanah, menatap Meng Changyun, dan berkata, makan sepotong dan tumbuhkan kebijaksanaan, aku akan mengampunimu. Hidup kali ini, saya harap Anda akan mengingat pelajarannya, jangan lakukan hal-hal yang harus Anda lakukan selanjutnya. Dia menunjuk ke kejauhan, sekarang, ambil leluhur kedua dari keluargamu dan cepat menghilang. Berbicara, dia melirik Su Yi dengan jijik di kejauhan. Senior, jika memungkinkan, saya harap Anda akan mengambil tindakan dan membunuh orang ini. Iron Eagle berlutut di sana dengan keras, dan berkata dengan getir, sekarang, lelaki tua ini mungkin lembut, tetapi jika kamu pergi, aku harus membalas dendam. Tiba-tiba, Yu Feng, Zhu Jinmo dan yang lainnya berlutut di sana, menangis dan memohon. Tolong jangan lunak hati dan bantu orang lain sampai akhir. Dalam hal ini, saya akan berterima kasih dan rela melakukan segalanya untuk membalas kebaikan senior. Adegan ini membuat lelaki tua berjubah Tao itu kaget dan marah, dan tentu saja, pria-pria besar di kota Tianxing ini jelas berusaha keras untuk membunuh seseorang dengan pisau. Pria berjubah giok mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, ini memang masalah. Tai Ying dan yang lainnya sangat senang. Pria berjubah giok menoleh, memandang Su Yi di kejauhan, dan berkata, siapa menurutmu masalah hari ini yang harus diselesaikan? Dia sudah melihat bahwa lelaki tua yang dikalahkannya adalah budak tua di samping leluhur kedua. Jika Anda ingin menyelesaikan perselisihan hari ini, Anda harus mulai dengan leluhur kedua ini. Suasana senyap dan sekitarnya senyap.
Semua mata tertuju pada Suyi. Suyi meminum semua anggur di dalam panci, lalu bangkit dari kursi rotan dan berjalan menuju Meng Changyun. Lao Meng, apakah Anda menyalahkan saya karena melihat Anda membodohi diri sendiri? Suyi bertanya. Meng Changyun terbatuk-batuk, dengan cepat bangkit dari tanah, membungkukkan tubuhnya, dan berkata dengan malu, "Tuan muda, ini adalah pria tua muda yang tidak kompeten. Saya membenci diri saya sendiri karena tidak cukup kuat, jadi saya pasti tidak akan memiliki satu keluhan pun terhadap putranya." "Yo, kamu memang pelayan yang setia." Pria berjubah giok itu terkejut. Meng Changyun mengabaikannya, hanya menundukkan kepalanya dan terlihat malu. Suyi sedikit mengangguk dan berkata, "Setelah urusan hari ini, saya akan membimbing Anda dalam kultivasi Anda, tidak ada kecelakaan, ketika cedera sembuh, itu akan menjadi terobosan Anda dalam kultivasi." Hari sebelumnya, dia tidak bermaksud untuk menonton keseruannya. Alasan mengapa Meng Changyun ditembak adalah untuk melihat bagaimana moralitas dan kekuatan Meng Changyun dalam pertempuran sengit ini. Tepatnya pada level berapa, dan ada kekurangan dalam karma tubuh. Dan sekarang, dia mungkin menemukan jawabannya. Meng Changyun tercengang, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan berkata, Xiao Lao, terima kasih nak." Dia tidak koheren dan emosional. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.